亲爱的姐妹们，早安！感谢神，我们可以再次在网上见面。Selamat pagi, ibu-ibu sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan bisa berjumpa di online ini. 我们来唱一首诗歌， mari kita angkat satu puji-pujian. 慈爱天父，我们所相信的三位一体的真神，圣父差派圣子耶稣基督来到世界，完成救赎的恩典。圣灵感动人，接受耶稣基督的救赎。Kita angkat satu puji-pujian. Bapa di surga, hatiku bersyukur. Allah yang kita percaya adalah Allah Tritunggal. Bapa mengutus anaknya Yesus datang ke dalam dunia untuk menggenapkan keselamatan penebusan di atas kayu salib. Dan Allah Roh Kudus menggerakkan hati manusia untuk bertobat, untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapa di surga, hatiku bersyukur. Tuhan Yesus, hatiku bersyukur. Roh Kudus, hatiku bersyukur. Oh Bapakku, hatiku bersyukur. Bapa surga, hatiku bersyukur. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Bapa surga, hatiku bersyukur. Tuhan Yesus, ku mau besarkan-Mu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Roh Kudus menghibur hatiku. Roh Kudus menghibur hatiku. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Roh Kudus menghibur hatiku. 我们今天要也是讲到是要查考《使徒行传》第5章，就是教会的解禁。Hari ini kita memasuki pembacaan yang kelima, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Tadi kita sudah baca. 我们刚才已经用新的方式来念， kita sudah baca tadi dengan cara silih berganti. Kisah Rasul pasal 5 bicara tentang penyucian, pengurusan penyucian gereja, jemaat. 第1节到第11节是讲到为什么上帝要接近教会呢？ Mengapa Allah mau menyucikan jemaatnya? Mengapa Allah mau menyucikan gerejanya? Ayat 1 sampai 11 berkata, karena ada perkara pembohongan terjadi. 为什么上帝要接近他的教会呢？ 因为他的教会里面有谎言。有一对夫妇，就是亚拿尼亚跟撒非拉，他们欺哄圣灵。 Ada sepasang suami istri yang bernama Ananias dan istrinya Safira yang membohongi, yang menipu Roh Kudus dan mati. 他们欺哄圣灵，结果他们死了。 Kita sudah baca tadi ya, 我们听读了。初期的教会并不是完全的教会。Saudara sekalian, kita harus tahu bahwa gereja yang dari semula itu bukanlah suatu
kumpulan yang sempurna。那么这一段经文呢，就第1节到第11节就是一个例子。ayat 1 sampai ayat 11 yang kita baca tadi itu adalah sebuah contoh, ya, yang membuktikan membicarakan bahwa gereja bukanlah kumpulan orang yang sempurna。那么《使徒行传》这本书的作者记得是路加医生。Penulis daripada kitab Kisah Para Rasul adalah, jangan lupa, Dr. Lukas。他是一个可靠的历史家。Dr. Lukas adalah seorang sejarawan yang dapat dipercaya。怎么说呢？ Apa artinya？ 路加没有隐藏教会里面不光彩的事。Dr. Lukas tidak menutup-nutupi perkara yang memalukan yang terjadi di gereja, di jemaat Tuhan, dan ditutupi。所以圣经是很可靠的。Alkitab adalah sebuah kitab yang dapat dipercaya. Bukan hanya semua yang bagus, yang jelek pun dimasukkan ke dalam Alkitab. Mengapa? Supaya menjadi contoh untuk orang pada zaman itu dan menjadi contoh untuk yang di belakang. Jadi bukan semua yang bagus-bagus, yang jelek-jelek disimpan, tidak. Yang jelek pun dipaparkan. Lihat ini perkara yang jelek, akibatnya apa? 也不好的事情呢，也被记载在里面。上帝要我们看见这不好的事情的结果是怎么样。亚拿尼亚、撒非拉夫妇欺骗生意，马上死掉。Suami istri Ananias dan Safira menipu, ingat ya, menipu Roh Kudus dikatakan langsung mati. Engkau menakutkan, ya. 不是就是吓吓你，不是 menakutkan itu bukan ngagetin， 就是因为害怕就不要走他们的路， justru karena takut jangan ikut jejak mereka， itu tujuannya. Maka nggak ditutup-tutupin, ya. 那么在这个第5章呢，给我们看见初期教会第一个被圣灵充满的群体内在的生活，并不是完全和谐共益。Jadi Kisah Rasul pasal 5 ini memperlihatkan kepada kita komunitas yang pertama, gereja yang awal, komunitas anak-anak Tuhan yang pertama, yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kehidupan di dalamnya bukan berarti 100% harmonis dan adil。所以今天如果你看见在教会里面有一些你认为是这个是不是很理想的，你不要奇怪。Jadi kalau hari ini kita melihat di gereja mana saja ada kelemahan-kelemahan, jangan heran saudara, jangan kaget, jangan mundur. Yang tidak ada kelemahan, yang semua sempurna itu di sorga。完全和谐的、完全理想的是在天上。Nanti kita semua akan ke sana kalau kita betul-betul percaya pada Tuhan. Jadi kita jangan naif， 不要天真到怎么在教会有这个事情，你不要忘记，教会是在地上，jangan lupa。kok di gereja ada hal ini terjadi, ya orang gereja gitu, orang gereja gitu. Jangan lupa orang gereja juga manusia yang ada di bumi ini. Seperti itu, ya. Jadi ini yang kita perlu tahu， 这是我们应该知道的。那么这一段经文呢，就是讲到教会第一次受管教。Pasal 5 ini bicarakan jemaat gereja yang sebelum pertama kali kena disiplin Tuhan。那么这是因为这个罪呢，是因为亚拿尼亚和撒非拉刚才说了，他们犯罪，ya. Gereja kena disiplin karena ada sepasang jemaat Ananias dan Safira berdosa. Dosa apa?
卖了田地，买了土地，就是田地，他们的钱没有奉献到全部。Jadi dosanya apa sih? Dosanya itu pasangan Ananias dan Safira sudah jual tanahnya, ya, duitnya, dia nggak semua mempersembahkan. 你不要误会啊！卖了田地以后，那个价钱他们不给也没有问题，他们给一半也没有问题，因为是他们的。Itu kita harus tahu ya. Jadi penjualan tanah ini ladang, kalau mereka nggak mau kasih gereja atau mereka mau kasih separuh berapa, kayak bebas, ya, bebas, tidak ada paksaan. 你记得早期教会的基督徒反复公用，是吧？kita sudah lihat di depan beberapa pasal di depan bahwa jemaat mula-mula mereka pakai barang apa semua makan bersama-sama. Nggak ada yang bilang ini saya punya, ini kamu punya. Pakai bersama, nikmati bersama. 这不是律法的定规，你记得？他们公用这些的东西不是律法定规的，是他们自己喜悦有爱心这样分享的。Saudara sekalian, mereka pakai barang bersama-sama, makan bersama-sama. Ini saudara, ini bukan ditentukan oleh hukum. Mesti begini, tidak ada hukumnya. Tetapi ini adalah satu cinta kasih daripada jemaat semula, ya, yang mau jual tanah jual, yang mau jual nggak apa-apa, ya. Yang jual itu di dalam cinta kasih Tuhan, dia mau share, ya, dia mau membagikan, berkat Tuhan bersama-sama. Itu adalah inisiatif mereka, kemauan mereka. Nggak ada hukum yang mengharuskan, tidak ada. 那么现在问题是说，他们奉献这些钱以后呢？你看第5章，他们奉献了，有一个人叫亚拿尼亚，同他的妻子撒菲拉买了田产，把家银私自留下几份。Ini ya yang kita harus perhatikan. Pasal 5 ayat 1, ada seorang yang bernama Ananias, dia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah dengan setahu istrinya juga tahu, ia menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu, ya, dari hasil penjualan tanah itu. Jadi dia simpan sebagian, tapi dia memberikan kesan, ya, bahwa ini semuanya. Nah, 中文说私自留下， perhatikan ayat ini. 那个钱有一部分他自己私自留下。 Perhatikan ya, firman Tuhan berkata, udah dijual, duitnya itu sebagian dari hasil penjualan itu dia menahan. 这个私自 在希腊文的这个我们要看到希腊原文，我们才知道。Jadi baiknya kita mengetahui sedikit, ya, Alkitab Perjanjian Baru ditulis di dalam bahasa Yunani. Kalau kita baca di dalam Mandarin atau Indonesia, kita nggak ketara, nggak lihat. 私自ya dia pribadi dia tinggalin sebagian, ya, dia pribadi tinggalin sebagian, dia nggak kasih semua, nggak apa-apa dong. Tapi di dalam bahasa aslinya, 在原文的私自, ya, dia menyisihkan, ya, dia menahan menahan itu. Di dalam bahasa asli pakai kata nospizomai. Nospizomai itu tauyun, 想到啊, tauyun. Kata nospizomai itu di dalam bahasa asli artinya mencuri. Kok barang sendiri, duit sendiri kita simpan kok mencuri? Kita perlu perhatikan. Kalau kata mencuri ini berarti apa? 这个就暗示这对夫妇已经跟教会有某一种的协议。 Kata mencuri ini mengindikasikan apa?
mengindikasikan bahwa pasangan Ananias dan Safira ini sebelum penjualan tanah itu udah ada pembicaraan persetujuan dengan gereja. Ini bapak-bapak rasul ya, nanti kalau kita jual tanah nih udah laku nih, kita mau persembahkan semuanya. Ada baru namanya, baru dipakai bahasa Yunani-nya, bahasa Grekanya nostizomai. Ya, jadi udah bilang udah ada persetujuan semua. Semua berarti udah Tuhan punya dong, sudah ingat ya. Apa yang kita sudah persembahkan itu Tuhan punya. Jangan pernah ada pikiran itu duit gue, bukan duit lu, udah duit Tuhan. Ini kita harus banyak, nggak sedikit ya orang-orang anak-anak Tuhan yang kasih banyak bilang itu beri coba nggak dosa ini nggak berdiri ini salah. Jadi kamu juga jadi itu kalau Tuhan nggak bisa sehat sakit bisa cari duit berbor, simpanan juga habis. Kita harus tahu saudara. Kalau kita fungsi yang bersyukur itu jauh beda. Uang yang kita sudah persembahkan itu Tuhan punya. Diatur sama majelis. Ada hamba Tuhan juga campur itu ya. Bukan hanya diaken. Ada diaken, ada hamba Tuhan yang sama-sama doa bagaimana pakai uang itu. Jadi uang itu sudah di tangan mereka nostizomai。这个土地已经卖了，他们就私自盗用了。讲盗就盗了，盗用，这不对，什么？所以呢，他们就放在使徒的脚前。第3节，彼得就对亚拿尼亚说：“为什么撒旦充满你的心，叫你气哄圣灵，把田地的价钱试着留下几分呢？” Ya, ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah? Ini berarti sebelumnya udah ngomong, masa kalau belum ada perjanjian, belum ada persetujuan, orang kasih persembahan langsung tanya, kenapa? Cuma segini? Nggak mungkin kan? Ya kan? Kita kasih persembahan di gereja, masukin kolektor kayak atau titip siapa? Dicek kan, kenapa cuma segini? Enggak kan, enggak ada begitu. Tapi kenapa Petrus tanya dia, 为什么彼得站着说，亚拿尼亚，为什么撒旦充满你的心？为什么你把那个钱试着留下？ Di sini Petrus berkata, Ananias, kenapa kok kamu menahan sebagian? Apa dia tanya gitu? Karena sebelumnya dia udah tahu, makanya sebelumnya udah ada perjanjian. Dia udah promise, saya cintain lah. Biasanya kita doain lah, mungkin kita doain udah jual, udah laku, harganya bagus gitu ya. Mau kasih semua gitu loh. Ya, kenapa Petrus tahu? Kan cuma sebagian. Dia tahu lah. Jualnya berapa kan tahu berapa. Dan jago Roh Kudus pasti tahu. Roh Kudus pasti tahu. Ini bukan semuanya nih. Maka langsung dia tanya, Ananias, kenapa kok nih bisa belum jauh nih ke Satan cuma lagi ke sini. Dia dalam bahasa Madan yang ditanya Petrus, kenapa ya? Hati kamu kok dipenuhi oleh setan. Ya. 可是在英语文说，亚拿尼亚，你为什么心中计划这个事情？ Di dalam bahasa Indonesia dia kata, Ananias, kenapa kamu merencanakan hal ini di dalam hati kamu? Jadi ini bukan kebablasan yang cukup, bukan. Udah direncanakan. Ini suami istri. Kan siapa sesuami? 第2节，这个亚拿尼亚私自留下几份，他的妻子也知道。Tadi kan firman Tuhan udah berkata ya. Dan setahu istrinya, suami istri tahu berdua nih, pengkolan, ya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Jadi waktu diambil sebagian, terus sebagian lagi dikasih taruh di bawah kaki rasul. Ananias suami ini, istri semua tahu anak ini. Ya, ini tidak ada sebagian. Kita kasih aja begitu, nggak usah ngomong. Di mana tahu? Roh Kudus jangan lupa. Roh Kudus kasih tahu, enggak segini loh. Maka Petrus tanya, kenapa hatimu
merencanakan tentang hal itu. Ya，所以呢，我们看，当彼得说这个话的时候，彼得说：“你不是欺哄人，你是欺哄神。” Petrus berkata, kamu ini bukannya menipu siapa? Kamu bukan menipu manusia, ya, tapi kamu menipu siapa? Mendustai Allah. Di dalam ayat yang keempat. 彼得的话一出口，他马上知道死掉。Begitu keluar ngomongan dari mulut Petrus, firman Tuhan berkata apa? Langsung Ananias itu putus nyawanya. Istrinya masih nggak tahu, ya, istri masih nggak tahu. 所以第五节怎么说呢？ayat 5 langsung mati ya. 亚拿尼亚听见这话就扑倒断了气，听见的人都很怕。Di dalam ayat yang kelima, ketika mendengar perkataan Petrus, rebahlah Ananias, putus nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar. Ini rasul yang ada di gereja pasti. Ya, dia kan ditaruh di bawah kaki rasul. Bukan hanya Petrus, kan ada rasul ada 12. Ya, mereka kuningan bagaimana pakai ini begitu. Ya, jadi kan di Yesus kan banyak orang. Jadi yang dengar hal itu takut. Takut saudara tidak boleh takut. Langsung mati. Itu saudara. Jadi ada orang-orang muda di dalam ayat yang ke-6, datanglah beberapa orang muda, mereka mengapit di ini ya. Mayat itu lalu dibawa pergi dikubur. 看这个上帝的刑罚厉害，厉害，menakutkan nggak saudara? Hukuman Tuhan sangat menakutkan. Ya, ini ketakutan yang pertama di dalam ayat yang kelima B. 听见人都害怕， yang dengar itu sangat ketakutan. 大概3个小时以后，亚拿尼亚的妻子撒贝兰进来，还不知道。 itu事情. Kira-kira 3 jam kemudian istri Ananias datang. Dia masih nggak tahu nih suaminya udah mati, udah dibawa pergi, dia masih nggak tahu. Ya, sampai dia kasih Tuhan kasih kesempatan sama ibu. Jangan pikir Tuhan suka bunuh orang. Tuhan kasih kesempatan kepada istrinya. Ya, jadi Petrus tanya, kita cuma ya, 彼得就问他，彼得在上说，你们来田地的家营就是这些吗？他说就是这些。Jadi Petrus tanya di dalam katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu betul sekian. Teman-teman, 当我们做不对事情的时候， waktu kita melakukan hal yang salah, hal yang berdosa, 如果有人问， kalau ada ditanya, 你就不要再硬着心，就是这样，这是神给我们的机会， jangan mengeraskan hati. 可能问的人知道，可能问的人不知道， ya. Jadi orang yang bertanya itu mungkin tahu, mungkin juga nggak tahu. 就算说他不知道，你也要诚实。Seandainya orang yang bertanya nggak tahu, kita juga harus jujur. Apalagi dia tahu, kita 知道，为什么还要问呢？ udah tahu kan mau bertanya, mau coba ini,给机会. Kita sering kali ada orang udah tahu nanya ya, ada 2 macam. Satu macam mau ngetes, satu macam kasih kesempatan. Dan ada juga mau ngetes juga mau kasih kesempatan. Kita selalu kalau kasihnya jelek. Ya, 我们的印象就是说，哦，你知道还有问，哦，你要试我。
有的时候更多是给机会，我们把它解释成哦，你要试探我，明明知道还有问，给机会，弟兄姊妹。Orang datang masih mau menanya, kalau memang dia datang masih menanya, mungkin yang mencobai, dan juga mungkin mau kasih kesempatan, ini jelas kasih kesempatan, udah tahu. Tapi dia mengeraskan hati, justru sih. 然后彼得就怎么说呢？彼得说第9节，彼得说你们为什么同心试探主的灵呢？买上你丈夫的脚已经到了门口，他们也要把你抬出去。Di dalam ayat yang ke-9 kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat? Kok suami istri sepakat ya untuk mencobai roh Tuhan. Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, ngapain? Dia nanti mau juga menggotong kamu keluar, menggotong mayat kamu. Suami istri dikatakan ini kan suami istri. Kita说什么呢？为什么你们这个同心不是好吗？ Kenapa kamu berdua bersehati? Suami istri kalau bersehati mau. 但是你要知道，在什么事上同心，memang mesti bersehati. Bagaimana kita memakai kebersehatian itu penting. Jangan asal sehati aja. Kalau suami jahat, kita sehati ikut dong. Buktinya, ya kan? 当我们知道我们的儿子了、我们的丈夫了、我们的女儿了，我们做错事情之后，你不要说这是我的丈夫，要跟他同心，不应该去犯罪呀。Jangan mentang-mentang suami saya, kalau saya nggak sakit gimana? 在不好的事上同心，那个是同谋。Karena ini beda tipis ya. Bersehati di dalam perkara yang salah, yang jahat, yang jelek, yang dosa itu namanya sekongkol. Orang sekongkol sehati nggak? Saya suka pakai istilah ini. Kita sering nggak ngerti keliru. Pokoknya gue bisa sehati di dalam hal apa? Kenapa kita begini nih sekarang semua jadi orang berdosa? Karena nenek moyang kita saking mencintainya, Adam kita istri, udah dibilang sama Tuhan gak boleh makan buah yang terlarang, karena istri tercinta kasih, hani yang kasih, hani kan orang pakai hani itu kan madu, ya, oh yang manis gitu, dia kasih buah kan aja, itu, gak usah masuk ke dalam dunia. Jadi sudah Tuhan bukan ajarin kita berantem ya. Kamu mesti berantem nggak perlu, bilang aja nggak boleh, hani nggak boleh tuh, Tuhan belum mau. Jangan iya aja. Ya jadi Petrus bilang, kok kamu begitu amat ya? Kenapa kamu begitu berdua sepakat? Jadi sepakat itu ada kesepakatan orang yang baik, juga ada kesepakatan orang yang jahat. Orang jahat kalau nggak sepakat nggak jadi. Dan tidak jarang orang-orang yang berbuat jahat sepakatnya lebih hebat daripada orang yang baik. Sindikat itu pernah sepakat. Akan犯罪的一个群体，你说他不同心吗？他不同心，他不能够骗人。他不同心，他不能够骗。Kalau dia nggak sehati orang model itu, ya nggak sehati, nggak bisa merampok yang besar, bank yang besar, rampok uang negara begitu. Kalau nggak sehati nggak bisa. Ada 1000 orang sehati. Apakah semua hatinya sama? Enggak. Tapi untuk tujuan yang dia mau capai, korupsi duit yang itu sehati. Kita anak Tuhan begitu. 5 orang aja nggak sehati. Kamu mau butuh gue ini. Kamu nggak mau mundur dah. Makanya kenapa kejahatan bisa begitu? Yang
membuat dia komit, janji, bersatu. Mati itu, mati ketakut jangan ngomong ya. Nanti anak bini gue gimana? Ya nanti kita tanggung. Seperti itu. Di gereja anak-anak. Oh, tadi suka jelek sapi. Anak-anak Tuhan, nggak sesuai dengan hati itu, Tuhan mundurnya. Orang-orang dunia, selain orang, punya itu apa? Dosa-dosa yang besar, nggak bisa 1-2 orang. 500.000 orang itu satu hati. Walaupun ada pikiran-pikiran beda-beda, tapi akhirnya untuk tujuan yang itu, kita punya tujuan yang mulia. Kenapa kalau nggak sesuai sama hati ini, langsung mundur? Oh, ganti ini Pak ini susuk banget teman. Salah kami juga nggak teman, salah kami. Bodoh kalau itu nyanyi. Bukan hayu sih. Kita terlalu anak-anak. Kita ini terlalu gede. Orang sekongkol sehati. Kenapa kita mulai nggak bisa sehati? Nggak bisa menang. Chen Romeo sanggup untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ini serius。所以呢，彼得这样一说的时候呢，为什么呢？这样东西买账你的已经在前面。Orang-orang yang apa? Yang mengubur suamimu, sekarang juga mau mengubur kamu. Dia udah di depan pintu. Udah depan pintu。说了这个话，第10节，妇人立刻扑倒在彼得的脚前，断气了。所以上面人进来，见他一时来，就把他抬出去。Jadi begitu keluar dari mulut Petrus itu, langsung mati. Saudara, sekali lagi saudara ya, jangan kita Tuhan suka bunuh-bunuh ya. Udah dikasih kesempatan, apa segini ini segitu. Sekali lagi saudara ya, kalau kita berbuat salah, semua bisa bersalah, saya juga bisa bersalah. Kalau ditanya, cian pengen aku kita sering mau menyelamatkan muka ini. Semua orang juga mau muka ya, tapi jangan salah pakai. Kita sering kali salah menggunakan harga diri. Umumnya cintai. Saya salah. Saya hilang, saya bilang,我已经鬼迷心窍，鬼迷心窍 itu hilang kan, sudah hilang. Tuhan ampuni saudara. Lakinya mati dia boleh mati kok. Jadi kita kasih kesempatan. Dia mau mengerahkan hati langsung. Dan orang-orang yang udah berdiri, orang-orang muda itu udah masuk di gotongan itu. Nah, 我们看见，你看第11节，全教会和听见这事的人都生惧怕。Ya, di dalam ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar. Artinya anak-anak Tuhan dan orang-orang luar. 全教会就是信徒了，和什么呢？和听见的就是和外面的人，世界的外面的没有信主的，也听到这个事情了，都怕。所以有2个怕，你看，在第5节说什么呢？这个亚拿尼亚死的时候，听见的人不害怕。这个还是在教会里面的。Waktu Ananias mati, yang dengar itu masih jemaat, mati. Ya, ini istrinya dikatakan jemaat dan semua yang mendengar. Jadi ada anak-anak Tuhan, ada yang bukan anak-anak Tuhan. Dengar orang luar, dengar nih, takut. 2 kali takut. 这个是神借进他的教会的工作。Ini adalah pekerjaan Tuhan yang menyucikan, membersihkan, menguduskan gerejanya. 这是神的管教。Ini adalah pendisiplinan Tuhan. 你说现在的教会没有欺骗的事吗？ Sekarang saya mau tanya, apakah sekarang di gereja Tuhan gak ada pendustaan? Ada. Mungkin lebih banyak. Bukan mungkin. Lebih banyak.
mati. 从神对付人的历史来看，从神对付人的这个历史，这个一个发生来看，神常常在一个新的阶段开始的时候，采取某一种突然间的一个审判。Saudara, kalau kita melihat di awal-awal fase yang baru, di awal-awal fase yang baru, di awal-awal zaman yang baru, Allah sering mengambil tindakan hukuman secara tiba-tiba. Nah, sejauh yang pada waktu itu adalah permulaan gereja. Ya kan, gereja baru mulai belum lama, baru UCJ kan, hari Pentakosta kan. Belum lama kan, sejarah gereja baru berapa bulan seperti itu, ya. Jadi ini di zaman-zaman yang baru. Kalau kita sejarah, bukan kali ini, kalau kita perhatikan di dalam sejarah-sejarah yang baru, yang fase-fase yang baru, zaman-zaman yang baru, dan Tuhan sering mengambil tindakan yang dadakan, hukuman yang dadakan. Tamosi 领受神的话的时候，从山上西南山领受神的话。Waktu Musa menerima hukum apa di Gunung Sinai， 不是有讲到要以色列人要这个守安息日， orang Israel kan harus menjalankan memegang hari Sabat, jangan kerja waktu hari Sabat, ya, harus istirahat, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, yuk itu adalah baru dia ngomongin itu kan satu zaman yang baru, era yang baru. Dia masuk, dia potong-potong apa itu jualan. Baru dia ngomongin jualan hukum mati. Jadi ini contoh-contoh ya. Jadi ada banyak hal yang terjadi di dalam sejarah, di dalam zaman-zaman yang baru, fase-fase yang baru, ya. Tuhan sering melakukan penghukuman di sini yang dadakan. Nah, sejauh pada suci itu adalah ini ya, awal-awal permulaan gereja baru mulai terjadi hal ini, hukuman Tuhan dadakan terjadi. 现在不是教会的初期了，现在教会已经差不多2000年， ya. Sekarang gereja bukan fase yang baru lagi, ya. Sejak hari Pentakosta sampai sekarang udah 2000 sekarang izin sekali. Sekarang tahun 2025. Ini bagaimana itu? Kan dari kelahiran Yesus mulai. Sebelum kelahiran Yesus, Yesus 诞生之前，降世为人之前是公元前，是吧？耶稣诞生之后就开始公元。Jadi sebelum penjelmaan Yesus menjadi manusia, ya, sebelum penjelmaan Yesus itu apa? SM sebelum Masehi, ya kan? Begitu Yesus lahir, udah mulai Masehi tahun 1, 2, sekarang 2025, ya. 所以这个教会在地上已经2000多年， keberadaan gereja, eksistensi gereja di dunia ini sudah 2000 tahun lebih. 不是新的，所以上帝没有刑罚了。 Ya, itu kan pada awal-awalnya, tapi 是新的阶段，上帝采取某一种的突然间的审判，现在没有了。Waktu itu kan apa? Permulaan gereja, ya kan, di awal fase zaman yang baru, Allah melakukan tindakan hukuman yang mendadak, ya, tiba-tiba datang. Sekarang udah 20 tahun, sekarang boleh, tidak boleh. Kenapa? 为什么不可以呢？圣经没有说，但是起码我们知道为什么不发生马上刑罚的现象呢？起码 paling tidak 是因为上帝在现今的时代的宽容更大。宽容大不是说可以，就是他刑罚的时间拖延，给你机会。Kenapa sekarang lebih banyak orang berdosa, bohongin orang gereja? Ada. Saya aja pernah dibohongin, saudara. Minta duit gitu, kata mau ke Lampung lah, apalah, saya tahu dibohong. Tapi saya bilang, kamu bohong gimana? Tapi
istilah tampangnya udah tahu bohong. Ada duit. Pulang ke Lampung, katanya waktu itu masih di Taman Sari, sudah tahu bohong. Ongkos ke Lampung nggak ada, ini ada mau makan. Jangan kasih duit, makan aja begitu ya. Berapa minggu lagi, saya David masih tinggal di Taman Sari waktu itu. Dia Taman Sari. Lagi naik becak, itu ketemu orang. Kalau saya dalam ini samperin, dia kan pulang ke Lampung. Tapi kita lagi di Banjar, di mana? Di bawah dia mati tuh, pendeta lagi di bawah. Mau mati? Kenapa ya? Banyak tuh penipuan. Ada orang minjem duit nggak bayar, sudah dia dapat gereja. Lalu dia nggak minjem duit, dia masuk ke gereja, udah minjem duit nggak mau bayar, nggak mau gereja. Ada kan? Ada yang gitu. Kok nggak mati ya? Nah, kalau dulu langsung mati, sekarang mati. Alkitab nggak bilang kenapa. Tapi paling tidak fakta menunjukkan bahwa toleransi Tuhan lebih panjang. Ingat ya, toleransi bukan berarti boleh. Ya, hukumannya nggak langsung gitu, nggak dekat gitu. Ya, kasih kesempatannya anugerah nih, penting. Tapi kita katakan kapan tiba-tiba stop. Udah cukup, kita nggak tahu. 所以不要玩弄上帝给我们的恩典。Maka jangan sekali-kali mempermainkan take for granted. Ya, 贪小便宜。我们当ini nama belum bilang 10 tahun. Kita jadi kaya ya orang itu udah pindah. Sudah kan? 中国有一句话说啊，什么不是不来时候未到，apa itu? Apa namanya? 中国apa? 不是不到时候未到， bukannya tak dibalas tapi saat belum tiba. 为什么？因为神宽容，toleransi Tuhan. Ya, supaya kita harus tahu itu prinsip-prinsip. Nah, jadi sekarang masalahnya begini. Takut, Ananias langsung mati, ini langsung mati, takut. Siapa berani ke gereja? Ya kan? Siapa berani ke gereja? Termati loh. Salah besar. Salah besar. Saya kasih lihat dulu ya ayatnya ya. Ayatnya itu gereja makin bertumbuh makin banyak. Kita lihat ayat 16 dulu. Ayat 16 nasa pinter kan semua tulai tahu izi ayat 16. Ya, jadi Petrus berdoa mendoakan orang sakit, semua banyak yang disembuhkan. 教会反而人更多, malah gereja tambah banyak orang. Nah, 有一个很出名的解经家叫做摩根博士, ada satu pakar Alkitab, ya, dia menulis buku ekspositori yang sangat tersohor, tulis buku ekspositori ini ya, 使徒行传, Kasih 使徒行传的解经, namanya Dr. Campbell Morgan. Di dalam bukunya dia bilang begini, 在他的书里面他说亚拿尼亚和撒非拉的事件，使到神圣的惧怕临到全教会。这个惧怕是神圣的惧怕，是健康的惧怕。Dr. Morgan bilang, ya, peristiwa Ananias dan Safira, ya, peristiwa Ananias dan Safira mendatangkan ketakutan yang hikmat, ketakutan yang sehat di seluruh jemaat Tuhan. 神的教会不得不行察 jemaat Tuhan mau tidak mau karena peristiwa itu memeriksa diri di jemaat itu. 不得我是否也像他们，在我的地位上，在我的州上也有谎言存在。
Jadi melihat Ananias mati, istrinya juga mati, jemaat Tuhan mau tidak mau memikir, periksa diri. Saya ada nggak dusta di dalam posisi saya, di dalam jabatan saya? Apakah saya juga ada dosa, mendusta? 当然，神把这个火焰的洗礼赐给我们，使我们产生一个惧怕、健康的惧怕、严肃的省察。我们在唱诗里面，我们的祷告有没有亵渎，有没有谎言？ Saudara, jadi kematian Ananias Safira membuat jemaat Tuhan masing-masing pikir, dia dusta mati. Apakah gue tak ada dosanya? Di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam posisi saya, ada nggak? Saudara, ada pemikiran itu sangat bagus sekali, saudara. Itu sangat-sangat bagus. Mereka mau tidak mau memeriksa diri, ya. Di dalam kedudukan jabatan saya, apakah terdapat dusta? Semoga baptisan api ini diberikan kepada saudara dan saya. Diberikan baptisan api ini, diberikan kepada kita supaya kita timbul ada rasa takut-takut yang sehat. Jangan kita, gue katakan jangan kita takut, bahaya. Emang kita siapa? Gak ada yang kita takutin. Saudara, kita mengaku kita takut, gak malu, saudara. Saya sering mengingat, saya nggak berani, takut. Jangan pikir orang yang semua nggak takut itu orang berani. Lihat, nggak takut apa. Kalau kita udah berdosa, kita mau dihukum, takutlah, saudara. Menghadapi yang berkuasa, kita udah besar, kita udah berangkat, takutlah. Kalau nggak takut itu bahaya, saudara. Itu bahaya, itu sesuatu itu. Saudara, jadi semoga baptisan api ini diberikan kepada saudara dan saya supaya kita timbul rasa takut. Ada rasa takut bagaimana sehingga kita memeriksa diri. Dalam pujian, nyanyi apa sungguh-sungguh, pelayanan kita sungguh-sungguh, apakah karena terpaksa? 这个健康的惧怕产生在我们心里，要不要我们就省察我们自己，在我的侍奉里面，在我的生活里面，在我说话里面，有没有谎言？ 有没有虚假这件事情？惧怕不但是产生在神的教会， ketakutan itu bukan timbul dari dalam jemaat Tuhan, 惧怕也领到教会以外的人。Ketakutan ini juga timbul di orang-orang di luar gereja, orang-orang yang bukan anak Tuhan, orang-orang termasuk di seluruh kota pada waktu itu, saudara. Gempar ini kota Yerusalem ini. Gempa kematian Ananias dan Safira sudah 领到全城的人，包括领到谁呢？包括领到统治阶级的官长，官长也知道啊。那突然来的、迅速来的、可畏的审判啊，好像什么呢？好像这个剑，好像火的剑一样，堵住了教会的门，禁止人们进到里面。 Saudara, jadi ketakutan ini timbul di kalangan orang-orang yang di luar gereja. Seluruh kota Yerusalem takut dengan hal ini, termasuk pemimpin-pemimpin pejabat-pejabat. Dia dengar kan? Ya, dia dengar kematian, dengar hukuman yang tiba-tiba datang begitu cepat, hukumannya begitu mengerikan. Itu seperti pedang yang ada apinya itu, saudara. Pedang yang ada apinya tahan, ya. Pedang yang ada apinya itu tunggu di depan pintu. Ya, 禁止人们进到里面 itu pedang ada di depan pintu gereja. Jaga pintu itu. Enggak kasih orang masuk sembarangan. 弟兄姐妹，在一般人的观念里面，在我们人的思想、我们的思想里面，人的pikiran kita manusia ya， 教会的门应该是打开， pintu gereja都是buka lebar-lebar。教会应该好像什么呢？教会总是应该好像慈爱的母亲一样，伸出欢迎的
防备，随时随地你们世上的人要来，你们要来啊！迷途的人、迷路的人要来，这是人的思想，pikiran kita. Gereja harus seperti kayak mama yang membentangkan kedua tangannya. Welcome semua yang mau datang, siapa saja yang mau datang. Orang yang sesat, masa dicegah-cegah? Pikiran kita kan begitu. Tapi dokter Morgan bilang， Morgan 博士在他的书里面，他怎么说呢？教会应该是圣洁的，好像火焰一样。Dia bilang gereja itu jemaat harus suci seperti api. Api kan bisa membakar ya. Kadang-kadang baju udah lama apa aja bakar. Enggak selalu jelek loh. Rumah kebakaran jelek ya. Jadi kalau ada api, misalnya ada sakit virus apa itu ya, apa COVID gitu-gitu. Emang matinya diapain? Dibakar. Ya kan? Kalau dulu kan dikubur juga nanti itu kan, nunggu lagi kan, ada itu kata sijil ya kan, terus dibakar. So, demikian. Kata教会应该是圣洁的，好像火焰一样。Gereja itu harus bersih, suci, kudus seperti api, 发出炎热的火， mengeluarkan panasnya， 好叫回来的人知道，supaya orang-orang yang mau kembali ke Tuhan tahu。 他们那些被情欲沾染的衣服必须先焚烧。 Jadi supaya orang-orang yang mau kembali, yang pakai jubah yang kotor, yang najis, yang sudah dinodai oleh hawa nafsu, jubah itu harus dicopotin dulu di luar gereja, dibakar baru masuk. 请看犹大书, coba lihat kitab Yudas. 请看犹大书, kitab Yudas sebelum udah mau ke ini ya, kitab Wahyu ya. 犹大书 kitab Yudas. Kitab Yudas, 犹大书 cuma 1 章ya, jangan tanya saya pasal berapa ya, saya tak pernah membaca kitab deh. 犹大书 cuma pasal 1. 你看第23节 ayat 23 中文1、2、3， 有些人，犹大书第23节1、2、3， 有些人你们要从火中抢出来，搭救他们；有些人你们要存惧怕的心，怜悯他们，连那些被情欲沾染的衣服也当厌恶，要烧掉那些肮脏的衣服，犯罪的衣服。Ayat 23. Mari 1, 2 silakan. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan. Ketakutan yang bagus itu ya kepada orang-orang lain juga, dan bencilah bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ya, juga baju-baju ya yang dia melakukan dosa itu, baju-baju itu ucie-ucie ya, mesti dibakar. Jadi jangan masuk ke rumah Tuhan pakai baju yang masih berdosa. Welcome, tapi sebelum masuk depan pintu sensor dulu, bersihin dulu, ya, jangan sembarang masuk. 他们一切不洁净的教义，呀，不洁净的这个做买卖啦，不洁净的教义必须留在门口，没有任何的双手沾染不洁净的食物的男女可以和基督教的教会相交，除非他们的生命先得到洁净，除非他们要投本呀，投向最高的理想，否则没有一个人能够指望在教会里面找到庇护。你不要以为我在教会我就找到庇护，没有，不能够庇护你。
生命上面得到接近。当教会再度接近无虚界的彰显和能力的时候，有惧怕领到外面的世界，这个原来是好的。Saudara sekalian, ketakutan ini juga timbul di kalangan orang-orang di luar gereja, termasuk golongan pejabat-pejabat. Hukum yang datang dengan tiba-tiba, hukum yang menakutkan, ya, hukum yang seperti api itu, saudara, menjaga di depan pintu. Seperti itu. Pedang yang ada panah, jaga di depan pintu gereja. Saudara, dalam konsep umum pikiran manusia ini, gereja harus selalu kayak ibu dong, membentang-bentangan. Oh, masuk semua baptis yang belum mandi semua. Oh, ini tahun ini yang dibaptis ada 20 orang, udah 50 orang, udah 100 orang. Apa disensor? Nggak sekolah dulu. Bapak ini kata kesasi masa dia orang kaya, dia mana sempat kata kesasi. Orang kaya, orang pendidikan, dia nggak sempat, nggak usah. Kan kalian dulu mau percaya. Ya, percaya dia dulu bawa bukunya, bawa jimatnya. Bawa hal yang lain dari gereja. Kalian nggak boleh ketemu. Kalian nggak boleh ketemu di gereja. Nggak ada ketemu. Saudara, hal-hal yang khayal yang dibawa masuk ke gereja nggak boleh. Tuhan welcome, buka tangan tapi bersihin dulu di luar. Bersih masuk. Tuhan sangat menerima. Jadi jangan begitu selalu masuk boleh saudara. Bukan menolak. Tapi ini adalah pikiran manusia. Udah masuk udah bagus loh. Udah membantu kebagusan. Enggak seperti itu. Bukan seperti itu, saudara. Ya. Namun Dr. Morgan bilang apa? Gereja harus suci, kudus seperti api. Yang kotor, baju-baju kotor itu tadi udah dinodai oleh dosa itu. Bakar. Jangan pakai baju itu masuk. Ya, bakar dulu. Pasti pakai yang baru kok. Supaya orang-orang yang mau pulang rumah Tuhan, ya, saudara, supaya mereka tahu bahwa pakaian mereka yang sudah dicemarkan oleh keinginan dosa tadi ayat 23 harus terlebih dahulu dibakar, dibuang yang najis, baru boleh masuk, boleh dapat perlindungan Tuhan. Semua transaksi yang najis, yang curang itu harus ditinggalkan, tinggal di luar pintu. Jadi saudara, tidak ada laki-laki dan perempuan yang tangannya masih najis itu boleh bersekutu dengan jemaat Tuhan Yesus Kristus, kecuali hidup mereka sudah dibersihkan oleh darah Yesus, sudah menuju kepada cita-cita yang tertinggi. Jikalau tidak, maka tidak ada sesuatu orang pun yang dapat berharap mendapat perlindungan di dalam gereja. Tidak ada. Tak kala orang gereja kembali mendekat manifestasi Pentakosta, ya, mendekat kuasanya, maka ada rasa takut yang sehat datang kepada dunia luar. Kalau anak Tuhan sendiri nggak bersih, di gereja nggak bersih, saudara, mana orang luar bisa masuk? Sudah lihat, nanti kemudian terus bertambah terus orang yang bertobat datang kepada Tuhan terus bertambah. 所以弟兄姊妹，这种惧怕反而带来教会的增长， ketakutan yang sehat malah mendatangkan pertumbuhan gereja. 人不敢随便进到教会， nggak berani sembarangan masuk ke gereja. Jadi orang berpikir, saya kalau masuk ke gereja, saya serius. Jangan sampai kayak Ananias dan Safira. Jadi orang pikir lagi. Saudara, jangan kira, oh betul nanti nggak berani berdisiplin dari orang kaya, nanti dia nggak kasih persembahan. Nggak boleh pikir seperti itu, saudara.
Ini gereja Tuhan bertanggung jawab. Yang mesti tetap sendiri ketika sendiri mana? Masa ketika sesi, yang gubernur loh, yang menteri loh, justru itu gubernur menteri harus belajar firman supaya dia bisa menjalankan, jadi hamba Tuhan menjalankan kehendak Tuhan di masyarakat, ajar rakyat bagaimana jalan di dalam jalan yang benar. Nggak boleh karena dia kaya, jadi dia punya S3 kali gelar dokter, kali sekolah udah banyak. Sekolah ini masih belum tekap. Dia mesti belajar dari awal sudah. Pandangan-pandangan错的价值观, pandangan-pandangan nilai yang keliru itu harus dibuang itu sudah. Itulah gereja Tuhan. 所以这种惧怕，健康的惧怕反而带来教会的增长，不敢随便，ya, bukan随便叫人家进来。Jadi ketakutan sehat itu sudah, ketakutan yang sehat malah membuat gereja menjadi bertumbuh, orang nggak berani sembarangan masuk. Kalau dia mau masuk dia serius, benar-benar dia masuk. Bukan karena saya naksir sama ini, belum mandi karena lu bisa kawin di gereja loh. Bapaknya kan asli bapaknya majelis loh. Mana kasih anaknya kawin sama kamu, atau mana mau pungut mantu, di aktivis, yang mandi belum mandi, kan seperti itu. Ya. 今天外面的世界不惧怕，是不是惧怕教会的存在？ Apakah dunia luar takut dengan keberadaan gereja di dunia? 为什么世上的君王统治者不惧怕教会？ Mengapa pemimpin-pemimpin raja-raja di dunia tidak takut gereja Tuhan? 因为教会容忍不洁净的事物进来， karena gereja membiarkan hal-hal dan manusia-manusia yang belum disucikan itu masuk ke dalam gereja. Bahkan kadang-kadang orang pimpin bisa jadi majelis, bisa jadi pemimpin, itu sangat bahaya sekali. Terus melakukan, kenapa orang-orang yang dikatakan tidak takut? Ini jauh izin kucing, karena gereja sudah tidak begitu kudus. 但愿神的教会一直保持有内住在里面的圣灵所带来的洁净，好叫神的生命好像火焰一样守在教会的门口，人们可以进来得到医治，而不是进来为说谎找一个庇护的地方。 Saudara, kiranya gereja Tuhan terus menjaga kekudusan yang dibawakan oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, supaya hidup Tuhan yang seperti api menjaga di pintu gereja. Orang-orang dapat masuk mendapat kesembuhan dan bukan masuk untuk mencari perlindungan buat dustanya. Ada orang berdusta di luar, mau ditangkap, masuk ke gereja, baptis. Gereja ini jemaat saya ini, tahu apa dia di luar berbuat apa? Dia utang MM-an di luar. Saudara, gereja masih mau melindungi itu. Ada orang masuk gereja mau dapat perlindungan seperti itu, saudara. 在当时教会内外不但产生惧怕，也产生能力。Saudara, pada waktu itu di dalam gereja Tuhan dan di luar gereja Tuhan bukan saja timbul ketakutan yang sehat, juga timbul ada kuasa di gereja Tuhan. Soal cek tahu di seluruh cek tadi kita baca ayat 12 sampai ayat 16, ya. 我很快的就把它读12节到16节。 逐渐的使徒的时候，在民间行的许多的神迹启示，他们都同心合意的在所罗门的廊下，其余的人没有一个敢贴近他们，百姓却尊重神的仆人领袖，信而贵族的人越发增添，连男带女很多，甚至有人将病人抬到街上，放在床上，入
肚子上指望彼得过来的时候，或者得着他的婴儿照在什么人身上，还有许多人带着病人和被污鬼所捕捉的，从耶路撒冷四围的城里都来，他们都全部都得到医治。Ayat 12. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Jadi bukan saja timbul rasa takut, tapi timbul ada kuasa di jemaat Tuhan. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Selami Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri, nggak ada yang berani sembarangan masuk, nggak berani sembarangan ya, gitu ya maksudnya ya. Nah, bergabung dengan mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Hari ini gereja Tuhan dapat menghormati yang sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan. Saya harus mengakui hamba Tuhan ada banyak yang hamba-hamba. Ada hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, saudara. Kita harus respect demi Tuhan. Namun mereka sangat dihormati oleh orang banyak. Ayat 14. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Oh, jangan kita disiplinkan orang ini nggak ada masuk gereja, makin bertambah, saudara. Baik laki-laki maupun perempuan, bahkan mereka membawa orang-orang sakit yang dari luar ke jalan raya dan membaringkan orang-orang sakit itu di balai-balai dan ditilang supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Mereka semua disembuhkan. Saudara, timbul rasa takut yang sehat juga menimbulkan ada kuasa. Tuhan pakai hal-hal seperti ini. 世界清楚认识一个事实， dunia mengenal satu fakta. Fakta apa? 唯一医治的方法就是从洁净，从圣洁开始。 Dunia melihat pada waktu itu, dunia waktu itu melihat apa, saudara? Melihat bahwa cara penyembuhan datang, satu-satunya cara penyembuhan datang dari penyucian dan ketulusan. Jadi tidak toleransi, tidak toleransi. Saudara sekalian， 这一小群接近的人所存的印象是什么呢？接下去的施舍就是行动。Saudara, jadi kita melihat jemaat waktu itu masih sedikit ya, 3.000, 5.000 dibandingin orang itu kan sedikit, ya kan, dibandingin dengan orang yang luar. Tapi orang-orang yang sedikit itu jemaat Tuhan memberikan kesan seperti apa? Memberikan kesan, kemudian ada aksi-aksi, ya, aksi-aksi apa? Aksi-aksi penyembuhan-penyembuhan. Pewang diluca sedikit. Jangan lupa penulis kitab Kisah Para Rasul Lukas adalah seorang dokter, saudara. Yang sensitif. Jangan berkata, oh dokternya mana percaya mujizat. Dokter yang sungguh-sungguh percaya mujizat. Ya, percaya mujizat. 他相信这个，所以他记载说，生病的人不是我医生开刀，这个是使徒彼得的祷告。Jadi dokter Lukas mencatat bahwa orang sembuh bukan karena saya dokter yang saya sembuh ya, oh sembuh ini semangat, bukan. Tapi bukan melalui Lukas, tapi melalui Petrus, Rasul yang mewakili Tuhan waktu itu. 弟兄姐妹，我最后做一个结论：圣灵击打一对夫妇， Roh Kudus memukul sepasang, mendisiplinkan sepasang suami istri. Mendatangkan apa? 圣灵也医治许许多多前来求医的病人。 Tuhan memukul, mendisiplinkan sepasang suami istri, mendatangkan kesembuhan untuk banyak orang yang sakit yang dirasuki setan. Karena ada peristiwa apa? Pendisiplinan, penghukuman terhadap dosa itu, membuat banyak orang yang sakit malah mendapat kesembuhan karena kuasa yang Tuhan berikan kepada Rasul Petrus. 圣灵
先在教会行审判，然后医治的大能就来。Saudara, Roh Kudus terutama melakukan penghakiman ya di dalam gerejanya, kemudian baru mendatangkan kuasa penyembuhan。当教会接近之后，教会就成了圣灵医治的器皿。Waktu gereja disucikan, maka gereja menjadi bejana, menjadi perkakas, menjadi bejana penyembuhan。接近的教会就是有能力的教会。Gereja yang kudus adalah gereja yang berkuasa. 接近的教会也是圣灵充满的教会。Gereja yang kudus, yang suci juga adalah gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. 生命所充满的教会一定是顺服的教会。Gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti gereja yang taat, yang nurut, yang dengar kata Tuhan。你和我们是神的教会。Saudara dan saya, kita adalah jemaat Tuhan。我们有没有能力？有没有圣灵充满？有没有顺服？ Kita sebagai jemaat Tuhan, apakah hidup kita ada kuasa? Apakah kita diberi Roh Kudus? Apakah kita taat kepada Tuhan? Kita menjawab sendiri. Suci, jawab. Mari kita berdoa. 我们demikian sekian meditasi singkat. Kita pakai sedikit waktu untuk memeriksa diri kita. 当我们被提醒的时候，我们生气吗？ Kalau kita bersalah, kita diingatkan apakah kita berbalik menjadi marah, menjadi benci orang itu? Kenapa mau singgung-singgung itu? Padahal kita diberikan kesempatan untuk bertobat, untuk mengakui dosa, supaya justru kita mendapatkan berkat Tuhan setelah pertobatan kita. 上帝其实要赐福给我们，但是上帝的 部分是在我们被接近之后，才能够流到我们的生命里面。亲爱的主，谢谢你把《使徒行传》5章给我们，让我们学习许多宝贵的属灵的功课。Terima kasih Bapa kami di dalam surga sudah memberikan Kisah Rasul pasal yang kelima yang begitu banyak pelajaran yang penting yang harus kami tahu dan harus kami jalankan。求主帮助我们，借着 YouTube 我们可以再一次复习你的话。Tuhan tolong kepada kami supaya melalui YouTube kami bisa review lagi, mengulang lagi, mendengar lagi dan firman Tuhan supaya melekat di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 感谢神的恩典，借着这个《使徒行传》第5章，给我们许多宝贵的信息。Bersyukur kepada Tuhan melalui Kisah Rasul pasal yang kelima. Kita diberkati oleh Tuhan dengan banyak pelajaran. 当一个人能够把他的生命全献在坛上的时候，生命都献上，金钱更不用说。 不会私自把卖田产的钱留下一部分，好像亚拿尼亚、撒非拉所做的。Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kisah Rasul pasal yang kelima memberikan kita banyak pelajaran, di antaranya adalah memberikan hidup kita dengan sepenuhnya. Saudara, jikalau kita bisa mempersembahkan hidup kita di atas mezbah Tuhan, nyawa saja kita persembahkan untuk Tuhan, maka tidak ada satu yang kita tidak bisa persembahkan, seperti Ananias dan Safira yang menjual tanah yang sudah menjanjikan mau memberikan persembahan secara semuanya, tetapi akhirnya menahan sebagian. Saudara, mari kita persembahkan hidup kita. 让我们来唱一首诗歌，把我们的生命 全献在坛上，来唱这首诗歌 di atas mezbah Tuhan。
全现在天上主耶稣，我听从你招呼，我自摸出主能用我要全献你主，完全为你，完全为你，你成为我完全四季，一株梅子做我心子，亲爱救主，我活只为你。Di atas mezbahku berserah, kehendakmu yang jadi. Ku mau beritakan kabarmu, beritakan kasih Tuhan. Seakan semua di atas mezbah kau berkorban untuk daku, kehendakmu dekat aku, hidup bagi Tuhan tercinta. Di atas mezbahku berserah, di kakimu Tuhan. Ku mau berkorban bagimu di dalam hidupku ini. Seakan semua di atas mezbah kau berkorban untuk daku, kehendakmu dekat aku, hidup bagi Tuhan tercinta. 亲爱救主，我活着。